Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan mengenai dislokasi. Sebelumnya, kita sudah mengetahui mengenai variasi jenis-jenis dislokasi seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana interaksi antar dislokasi, termasuk pergerakan dislokasi, dan kemudian bagaimana interaksi antar dislokasi mengakibatkan terjadinya peningkatan kekuatan pada saat material mengalami deformasi. Berikut adalah analogi pergerakan dislokasi yang dianalogikan oleh pergerakan dari ulat. Jadi kita lihat di sini ini adalah ilustrasi dari dislokasi. Bagian ini adalah bagian dari dislokasi. Kemudian ini adalah bidang slipnya. Kita mengetahui bahwa dislokasi ini akan bergerak sepanjang bidang slip. Kita lihat asalnya posisinya di sini, kemudian berpindah terus ke sebelah sini, dan seterusnya sampai kemudian material mengalami perubahan bentuk yang permanen. Dan kalau kita lihat di atasnya ini adalah pergerakan dari ulat. Ulat bergerak seperti ini, ketika dia terus bergerak diikuti dengan pergerakan bagian ulat sebelah kanannya dan seterusnya seperti ini. Jadi ini adalah ilustrasi pergerakan dari dislokasi, bahwasanya sebetulnya dislokasi itu bergerak step by step sepanjang satu atomic distance. Sebagai pengingat kembali pelajaran sebelumnya bahwa keberadaan dislokasi mengakibatkan perubahan bentuk menjadi lebih mudah, dan perubahan bentuk tersebut merupakan representasi dari pergerakan atom-atom di dalam material yang bersifat kristalin. Sebagai contoh, ini adalah mekanisme pergerakan atom ketika struktur kristal bersifat sempurna, tidak ada cacat, tidak ada dislokasi. Jadi untuk bergerak di dalam satu gerakan itu harus memotong seluruh ikatan sepanjang bidang gerak tersebut. Jadi kita lihat sepanjang ini kita potong, tetapi ketika ada dislokasi maka pergerakan dalam arah dislokasi, dalam arah slip tersebut kita bisa lakukan secara step by step. Kita hanya perlu memotong secara lokal, satu ikatan atom seperti itu. Tidak perlu sepanjang bidang slip dalam waktu yang sama. Kita lihat pergerakan dislokasi dari sebelah kiri ke sebelah kanan sampai kemudian dihasilkan perpindahan ataupun pergeseran sebesar satu vektor Burger. Kita lihat animasi lainnya, pergerakan dislokasi sisi pada bidang slip yang menghasilkan pergeseran sebesar satu vektor Burger. Kemudian kita lihat bagaimana pergerakan dislokasi untuk kasus dislokasi ulir ataupun screw dislocation. Jadi sama, ini adalah besarnya pergeseran yaitu vektor Burger. Tetapi seperti di pelajaran sebelumnya kita mengetahui bahwa garis dislokasi untuk dislocation screw adalah paralel terhadap vektor Burger. Kemudian kita lihat di sini adalah ilustrasi kedudukan, dislokasi, dan akibatnya terhadap keseimbangan dari struktur kristal. Jadi kita lihat ini adalah garis dislokasi, kemudian ini adalah lambang dislokasi untuk kasus di mana garis dislokasi adalah di sebelah atas bidang slip.
Nah, di sebelah atas bidang slip pada daerah di mana ada garis dislokasi, jarak antar atomnya menjadi lebih dekat. Karena kalau kita lihat jumlah atomnya lebih banyak daripada kondisi yang seimbang. Sedangkan di bagian bawah dikarenakan harus menyesuaikan bagian atasnya dan jumlah atomnya lebih sedikit, maka cenderung terjadi gaya tarik. Jadi di sini adalah gaya tarik, kemudian di sebelah atas sini adalah terjadi gaya tekan. Hal ini serupa seperti ilustrasi pada pelajaran mengenai ikatan antar atom. Jadi di sini adalah sumbu X-nya adalah jarak antar atom, kemudian sumbu Y-nya adalah di sini binding energy. Kalau di sini sumbu X-nya adalah jarak dan sumbu Y-nya adalah gaya antar atom. Nah, kita lihat posisi di sini adalah posisi jarak antar atom dalam kondisi seimbang, yaitu sebesar 1 atomic distance. Kalau kita lihat di sini adalah 20 atom. Nah, 1 atomic distance adalah jarak antara satu atom dengan atom lainnya dari titik pusat atom ke titik pusat atom lainnya. Nah, di sini adalah kondisi yang seimbang ketika atom tidak ada cacat. Jarak antar atomnya seperti ini dari titik ini sampai sini dan tidak ada gangguan gaya ataupun nantinya mengakibatkan regangan pada antar atom tersebut. Di sini nilai gayanya adalah sebesar 0 ya. Nah, kemudian ketika jarak antar atom itu lebih kecil dibandingkan jarak antar atom pada kondisi seimbang, yaitu di sebelah kiri, maka gaya yang muncul adalah kompresi. Ketika jarak antar atomnya lebih dari kondisi seimbang, maka gaya antar atom yang muncul adalah gaya tarik. Berikutnya kita lihat dua jenis interaksi antar dislokasi. Yang bagian atas adalah interaksi antar dislokasi dengan simbol dislokasi yang sama. Maksudnya adalah seperti ini. Ini adalah simbol dislokasi di mana dislokasinya itu bidang tambahannya berada di atas bidang slip. Ini juga sama, bidang tambahannya itu adalah berada di atas bidang slip dan ini adalah bidang slip kita. Nah, bagaimana ketika dua dislokasi dengan simbol yang sama seperti ini dengan posisi bidang tambahannya sama itu berinteraksi satu sama lain, maka yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dua dislokasi dengan simbol yang berbeda, yang satu adalah dislokasi dengan bidang tambahannya adalah di atas bidang slip, yang satunya bidang tambahannya adalah di bawah bidang slip. Keduanya bertemu dan ternyata menghasilkan perfect crystal. Ilustrasinya adalah seperti di bawah ini. Jadi kita lihat di sini, ini ada dislokasi dengan bidang tambahannya di atas, ini dislokasi dengan bidang tambahannya di bawah, dan ini adalah bidang slip. Keduanya bergerak seperti ini dan kemudian akhirnya bertemu dan menghasilkan perfect crystal ya. Jadi ada penghilangan dislokasi ketika dua dislokasi dengan jenis yang berbeda bertemu. Tetapi di sebelah kiri ini adalah dislokasi dengan simbol yang sama, keduanya berada di atas bidang slip. Ini bidang slipnya, kemudian ini adalah dislokasinya bertemu, maka akan saling tolak menolak. Nah, yang berikutnya adalah kita melihat data pengujian uji tarik. Ini adalah tegangan teknik, yang sebelah X-nya adalah tegangan teknik, dan kemudian ini adalah data uji tarik untuk sampel dengan kondisi yang berbeda. Sampel pertama di sini adalah sampel di mana belum mengalami deformasi plastik. Di sini disebutkan persen, cold work-nya adalah 0. Nah, kemudian sampel berikutnya adalah sampel yang sudah dideformasi dan disebutkan mempunyai persen dari cold work adalah sebesar 4%. Kemudian yang berikutnya adalah dengan persentase cold work ataupun derajat deformasi plastik yang lebih tinggi yaitu sebesar 24%. Nah, yang kita lihat di sini adalah ketika persen cold work-nya meningkat, maka kemudian kekuatannya bertambah tinggi, baik itu kekuatan luluh maupun kekuatan tarik, tetapi sampelnya menjadi kurang ulet.
kemudian kita lihat ini adalah bagaimana ilustrasi interaksi dislokasi ketika dia bergerak. Dia bergerak adalah pada saat diberikan gaya, ketika ada gaya geser pada bidang slipnya, dan itu terjadi ketika material dideformasi. Jadi pada saat material dideformasi akan ada pergerakan dislokasi, dan kemudian dislokasi akan berinteraksi satu sama lain. Nah, misalnya ini adalah garis dislokasi yang bergerak pada suatu bidang slip. Sedangkan di sini ada banyak dislokasi yang ditemui oleh garis dislokasi yang hitam ini. Garis dislokasi hitam ini asalnya dia lurus seperti ini. Dia bergerak ke arah sini dan kemudian ternyata dia mengalami penahanan. Nah, kemudian ini adalah berkaitan dengan Frank Reed source yang merupakan suatu teori berkaitan dengan multiplikasi ataupun peningkatan jumlah dislokasi. Jadi ceritanya ini asalnya dislokasinya kecil seperti ini, kemudian dia mengalami penahanan di suatu titik-titik di sini, dan kemudian akibat penahanan tersebut dia mengalami pembesaran dan mengalami penambahan jumlah dislokasi. Nah, jadi fenomena yang kita lihat sebelumnya, bagaimana dislokasi bergerak. Dislokasi bergerak itu pada saat material mengalami deformasi, seperti pada contoh di sini. Suatu sampel pelat logam, dia asalnya ketebalannya seperti ini, kemudian di rolling, artinya dia dirubah bentuknya menjadi lebih tipis, dan kemudian setelah itu kita ukur di dalam dengan melakukan pengujian tarik, dan kemudian kita variasikan persen cordwoodnya. Persen cordwood di sini adalah berkaitan dengan berapa besar penipisan dari sampel setelah di rolling. Semakin tinggi penipisan, semakin tinggi persen dari cordwoodnya. Intinya apa yang kita lihat di sini, untuk berbagai jenis logam, semakin tinggi persen cordwood, semakin tipis sampel di rolling, maka kemudian yang kita lihat adalah terjadi peningkatan kekuatan, baik kekuatan luluh maupun kekuatan tarik. Nah, dikarenakan adanya peningkatan kekuatan dan pastinya juga disertai dengan peningkatan kekerasan ketika material diberikan deformasi. Pada saat material diberikan deformasi, dia akan berubah bentuk, mengalami regangan, dan kemudian terjadi peningkatan kekuatan. Maka peningkatan kekuatan seperti ini disebut sebagai pengerasan regangan, ataupun istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah strain hardening. Nah, di dalam slide sebelumnya kita mengetahui bahwa ketika dideformasi, sebetulnya di dalam material terjadi pergerakan dislokasi, kemudian dislokasi itu satu sama lainnya berinteraksi, kemudian bisa menghasilkan multiplikasi dari dislokasi. Ketika terjadi multiplikasi dislokasi, dislokasinya bertambah banyak dan kemudian akan bertambah sukar untuk bergerak. Ketika dislokasi bertambah sukar untuk bergerak, artinya adalah material akan bertambah keras, karena yang namanya deformasi itu merupakan representasi dari pergerakan dislokasi pada bidang slip secara ukuran crystal structure. Sehingga ketika dislokasi itu sukar bergerak akibat adanya penumpukan dislokasi, akibat adanya interaksi antar dislokasi pada saat mengalami deformasi, maka dislokasi yang menjadi sukar bergerak tersebut menyebabkan material menjadi tidak mudah berdeformasi, atau kita katakan kekuatannya bertambah tinggi, kekerasannya bertambah tinggi. Berikutnya kita lihat animasi hasil simulasi bagaimana peningkatan dislokasi ketika dia berinteraksi dengan dislokasi lainnya pada bidang slip. Jadi bidang ini adalah bidang slip kita. Jadi dislokasi bertemu dengan dislokasi lainnya di sini, kemudian terjadi penahanan, terjadi multiplikasi dari dislokasi.